Kali ini saya akan buat sebuah video tutorial dari tugas besar PJR. Nah, di sini kita akan dari tahap yang pertama ya, kita akan merencanakan trase jalan dari titik A sampai ke titik B. Titik A ini yang sudah ditentukan ya dari awal. Titik A ini ke titik B pada topografi yang sudah disediakan. Jadi ini topografi yang sudah disediakan oleh dari dosen dengan skala 1/10.000. Nah, di sini kita minimal membuat 2 tikungan untuk jalan 2 lajur dan 2 arah. Jadi ya kita boleh 3, 4 gitu tikungannya. Tapi ya kita di sini nanti saya akan buat tutorial untuk 2 tikungan aja ya. Dan kebanyakan teman-teman semua pada buat cuma 2 tikungan doang. Nah, sebelum itu panduan contoh soal yang saya pakai itu di sini. Nah, saya pakai contoh soal saya sendiri ya di sini. Nah, jadi awal perhitungan yang pertama itu kita akan menghitung alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal ini kita akan menentukan dua tikungan. Ini jadi tikungan 1, tikungan 2. Kemudian kita akan menentukan sudutnya. Setelah menentukan sudut itu kita nanti menentukan jaraknya ini supaya bisa menemukan titik koordinatnya. Jadi nanti dari gambar ini kita sudah bisa menyelesaikan pekerjaan sampai ke perhitungan sudut ini. Sampai ke perhitungan sudut. Oke, caranya gimana? Langsung kita coba tutorial. Langkah pertama teman-teman yang akan kita buat ini, kita line, kemudian dari sini. Nah, apakah penarikan sudut ini ada batasnya kayak harus di sini, harus di sini, harus di sini? Nggak ada teman-teman. Jadi penarikan sudut ini, garis tikungan ini terserah kita mau ke sini pun boleh, mau ke sini terserah. Jadi sesuka hati aja, suka hati gitu ya. Misalkan saya maunya mana ya, sini aja lah ya. Saya mau di sini. Nah, saya mau di sini. Nah, di sini saya akan buat garis bantu teman-teman untuk mempermudah saat penarikan sudut. Ini garis bantu. Oke. Nah, teman-teman, di titik A ini dari soal saya tadi itu kan kita harus menarik sudut A-nya itu sebesar 50 derajat. Nah, nanti di sini kita akan tentuin. Ini kita ukur ya. Ini udah berapa derajat. Kita di sini kasih koma dulu, terus kita buka ke dimension, kita pakai angular. Kita coba. Nah, ini 58 ya, terlalu besar ya. Nah, kita tinggal ini, kita pindahin ke sini biar lebih kecil lagi. Nah, ke sini. Tes lagi angular 47 ya, kekecilan ya. Kita mungkin di sini. Jadi sudut ini A ini harus dapat 50 derajat. Besaran. Oke, dikit lagi. Oke, pas 50. Nah, jadi untuk titik A ini kita sudah dapat garis tikungan ini 50 sesuai dari soal kita ini. Titik A 50 derajat. Kemudian nah sekarang kita masuk ke titik B. Nah, kenapa ini kita nggak sambung dulu ke sini terus narik ke atas? Jadi teman-teman untuk mempermudah aja karena nanti titik A-nya itu kan kita cari sudut 50, terus titik B-nya itu kita nyari sudut sebesar 210. Nah, pasti teman-teman tahu juga kan nggak ada satu lingkaran pun itu nggak ada sebesar 210 ya. Jadi itu paling besar itu 180 derajat ya. Jadi nanti di sini kita akan membuat sudut
Nah, akan membuat 3 sudut di titik B ini ya teman-teman. Kita buat garis bantu dulu. Kita buat garis bantu dulu. Ke atas, terus ke bawah. Terus sampai sini, sampai sini. B-nya kita majuin aja. B-nya kita majuin aja. Oke. Nah, sekarang kita akan tarik sudut di sini. Nah, kita tarik ke, terserah juga sama seperti tadi ya, kayak mau narik kemana, terserah kita. Misalkan saya tariknya di sini ya. Saya akan ukur. Apakah udah dapat? Sorry, ini dia bro. Oh, begini aja. Kita langsung mengular, terus kita kayak ini. Ini sudutnya 38. Nah, di sini kita harus dapat, oke, sorry, saya belum kasih tahu tadi ya. Karena sudut di B kita itu 210, kita buat 3 sudut. Yaitu di sini sudut di sini tuh 90 derajat. Terus di sini juga 90 derajat. Nah, jadi jumlah sudut ini nanti kita buat 3 sudut supaya nanti menggenapi 210. Jumlahnya itu kalau dijumlahin dapat 210. Jadi 90 tambah 90, 180. Terus ditambah dengan sudut ini nanti. Kita cari 30 derajat ya. Supaya nanti bisa genap 210. Oke, ini terlalu besar ya. Kita kekecilan lagi. 32 masih gede. Dikit lagi. Kecilan. Oke, geser dikit. Sini. Di sini. 9 masih kecil ya. Sini mungkin 31, kebesaran lagi. Oke, sekali lagi ya. Nah, udah dapat 30. Nah, setelah ini udah dapat 30, kita nyambungin kedua garis ini. Barulah terbentuk menjadi 2 tikungan. Ke sini sampai ke sini. Nah, terbentuklah 2 tikungan. Nah, setelah ini kita cari lagi nih sudut. Sudut. Garis bantu ke atas.
Aduh, saya pakai rekam. Nggak bisa kepencet yang ortonya itu, jadi kesusahan membuat garis lurus. Oke, ini masih miring anjir. Udah lurus. Ya Allah, dari gini aja susah banget. Ini kita panjangin garis tikungannya ya, biar nanti mempermudah kita saat menarik sudutnya. Panjangin lagi deh. Kurang panjang. Panjangin lagi sampai ke sini aja. Oke, kita akan narik sudutnya, mengular. Nah, sudut pertama di sini yaitu untuk mencari alfa. Duanya ini dari sini ke sini 98. Terus ini ke sini 48. Ini delta satunya ya. Terus ini juga kita buat garis bantu. Ini kita lebihin lagi. Dimension mengular. Sudut pertama di sini ya. 30 ini untuk alfa 3-nya. Terus ini untuk delta 2-nya. Dapat 68. Oke. Sekarang teman-teman kita akan membuat jarak ya. Jadi ya jarak. Jadi nanti jarak untuk vertikal terus jarak horizontal, atau dengan kata lain kita mencari jarak x, jarak y-nya, jarak y-nya yang ini, terus jarak horizontalnya yang ini. Caranya kita klik dimension pakai linear. Terus dari titik A kita bawa ke P1. Terus kita mencari jarak y-nya, apa jarak x-nya atau jarak horizontal ya. Ini kita ubah ke bajak kanal. Bajak kanal. Nah, terus lagi cari jarak y-nya dari A ke P1. Langsung kita bawa ke sini. Ini P1-nya. Apa? Jarak dari A ke P1 untuk X-nya. Untuk Y-nya maksudnya. Terus lagi dari sini, dari A ke P2. Nah, jadi teman-teman untuk cara cari jaraknya itu bukan dari A ke P1, P1 ke P2, P2 ke B. Enggak, tapi dari A ke P1, A ke P2, A ke B. Ini P2 ya. Kita bawa ke atas untuk jarak X-nya. Terus lagi kita narik ke sini. Kalau bisa teman-teman sambil ngikutin ya pas nonton video ini. Saya yakin pasti teman-teman kalian paham. Ini untuk jarak Y-nya ya. Terus lagi dari A ke B. A ke B ini bawa ke atas untuk jarak X-nya. Terus ini ke sini. Bawa ke samping. Oke, dapat ya. Jadi udah dapat. Makanya saya perlu, ini saya copy aja. Saya bisa menulis menandai mana P1 mana P2. Ini P1
P1 artinya tipuan 1 ya teman-teman. Di sini P2. P2. Oke, selesai. Oke, selanjutnya teman-teman, kita udah dapat ini. Kita masuk ke Excel sekarang. Saya akan bagi 2 layar. Ini. Nah, untuk penentuan titik koordinat. Nah, di sini kan titik koordinat yang udah diketahui di titik A itu ada 2000 sama 1500. Jadi ini penentuan awalnya itu